semua manajemen, weekly isu kita kali ini sudah solve. Tapi saya menekankan sekali lagi, tolong buat pasien kita merasa nyaman. Kalau pasien kita sudah merasa nyaman, mereka akan loyal kepada kita. Dr. Handayani seorang yang berwawasan jauh ke depan, yang visioner. Dalam pimpinannya, Rumah Sakit Premier Jatinegara melakukan banyak terobosan dari hal mutu pelayanan, pasien safety, pengontrolan infeksi, juga fasilitas untuk disebutkan satu persatu sangat banyak. Saya tahu dia itu perfeksionis lah yang pertama. Karena apa-apa tuh maunya yang benar gitu. Orangnya tegas. Dan juga saya tuh seneng sama dia karena dia tuh tidak bermuka dua gitu. Sistem manajemen yang dibangun oleh Dr. Handayani nomor satu adalah terbuka. Jadi kita boleh selalu berjumpa beliau setiap saat di ruangannya dan beliau selalu terbuka untuk kami mengemukakan pendapat-pendapat kami. Terima kasih. Dr. Handayani sepanjang yang saya kenal sangat mencintai rumah sakit ini. Semua pekerjaannya dia sangat all out untuk mengembangkan rumah sakit ini. Dia sangat perhatian terutama kepada karyawan dan kepada kita para dokter di rumah sakit Premier ini. Dia selalu menanyakan dan selalu membicarakan bagaimana pengembangan sumber daya baik dokter, baik perawat di rumah sakit ini. Sosok beliau menurut saya adalah sosok yang sangat bijaksana. Selama saya bekerja dengan beliau, saya sebagai bawahan, beliau atasan, tidak pernah ada jarak. Dan kami senantiasa dekat. Beliau selalu menciptakan suasana yang membuat saya enjoy. Kalau misalkan ada komplain, beliau itu tidak pernah langsung marah atau apa segala. Iya, Del. Gini Bu, saya barusan dapat informasi kalau kita dapat komplainan dari pasien. Oke Del, nanti gue coba telusuri dulu ya. Oke, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Revin. Aduh, Rohan. Halo dok. Cuman dia bilang, Pin, lu ada waktu nggak? Ada dok, ada apa ya dok? Gue dengar katanya kita dapat komplain terkait masalah radiologi. Kayaknya kita harus bicara nih. Lo yang ke ruangan gue, apa gue yang ke ruangan lo gitu loh? Saya aja deh dok yang ke sana. Ya udah, sekalian makan siang ya. Oke dok, mohon maaf ya dok atas masalah tadi. Nggak apa-apa, Vin. Yang penting kita bicarakan dulu supaya tahu solusinya, ya nggak? Oke dok, makasih ya dok. Ditunggu. Jadi apapun baik itu tentang pasien maupun tentang karyawan, saya tidak pernah takut sharing dengan beliau. Kalau dia tuh leader yang saya rasa baik, tepat, ya itu juga kemungkinan anugerah dari Tuhan. Jadi beliau itu membawa tim manajemen menjadi suatu manajemen yang punya trust to each other. Ketika bekerja, saya suka dengan strong leadership-nya adalah lakukan yang harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dia itu selalu menekankan, pokoknya jangan berprasangka jelek lah sama orang. Pokoknya nanti dibuktiin dulu, baru kita bicara. Gitu. Biasanya begitu dia. Waktu badai COVID, itu kondisi rumah sakit seperti kapal yang mau pecah. Semua sektor perusahaan dan bisnis sedang terguncang. Bagaimana? Beliau mengajak kami untuk berdiskusi, untuk merancang, untuk mempertahankan kapal ini bersama-sama. Jadi saya mohon masukannya bagi para dokter yang berada di garda terdepan. Bagaimana caranya supaya kita melaju bersama? Dokter Sukono, saya mohon masukannya. Di situ beliau senang untuk mendapatkan masukan. Beliau sendiri yang menginginkan masukan itu. Memperlihatkan ini loh data yang ada. Terus mau bagaimana ya? Kalau bukan pemimpin yang loyal, saya rasa tidak semudah itu beliau mengajak untuk bagaimana kita berdiskusi bersama untuk kelangsungan kapal-kapal yang terkena badai COVID ini.
Satu kesan walaupun saya sudah lepas dari jabatan saya sebagai direktur dan menjadi technical advisor, beliau menjadi direktur atau CEO, itu ada kesan sempat kami berantem, dalam arti berdebat dengan dia masalah hand hygiene. Mungkin itu kesan saya yang berkesan waktu itu sampai kami itu berantem. Kita sama-sama berdebat soal prinsip kerja, tetapi bukan ngotot-ngototan siapa yang menang, tetapi kita kompromi. Kalau saya datang ke beliau, kebanyakan itu hari-hari saya praktek di lantai 5, jadi saya naik gitu. Udah lama nggak ketemu Handayani ini, mau masuk. Saya lihat, wah dia lagi repot. Mami, masuk Mi. Kamu sibuk ya Han? Enggak kok Mi, sebentar lagi selesai. Tapi dia nggak pernah bilang, jangan Mami, jangan datang gitu, nggak. Pasti, tunggu ya Mi, masuk aja gitu. Dia kelarin cepet-cepet kerjaannya. Padahal kalau sama saya itu pasti urusannya nggak penting-penting lah. Dia juga tahu urusannya ngerumpi. Tapi itu pun dipentingin sama dia. Kalau saya keluar aja, pasti dia ribut. Mau kemana nih? Dia sendiri juga nganterin saya sampai ke lift. Sampai saya tuh bilang gini, udah saya masih bisa jalan. Tapi pasti digandeng, takutnya saya jatuh. Dr. Handayani juga memperhatikan saya sebagai salah satu manajer beliau. Saya memang keluarga tinggal di Surabaya. Dr. Handayani itu selalu mengingatkan kalau ada libur cuti nasional, beliau mengingatkan untuk kapan saya pulang ke Surabaya untuk menengok keluarga saya. Mak. Sini sebentar. Kamu jadi pulang ke Surabaya? Belum tahu Dok. Nah itu buat saya hargai karena kadang-kadang kita juga lupa gitu mengarrange kapan kita pulang menengok keluarga. Tapi beliau selalu mengingatkan karena keluarga itu penting. Udah cuti aja. Kamu takut ya kekurangan waktu? Kan tinggal ngajuin cuti biar lebih lama lagi sama mama di kampung. Keluarga itu penting loh. Mereka pasti nungguin kamu di kampung. Jadi saya sangat berterima kasih bahwa beliau selalu mengizinkan saya untuk cuti pulang ke luar kota, dan itu lebih dari beberapa kali dalam 1 tahun. Dr. Handayani itu memang benar-benar ya merupakan contoh yang ketika kita memperlakukan karyawan kita, tapi juga kita tidak hanya karyawan yang dipedulikan, tapi juga keluarga dari karyawan tersebut. Bahkan saya sebagai pribadi yang merupakan bagian dari stafnya Dr. Handayani itu pun juga diperhatikan. Ketika mama saya sedang sakit gitu ya. Setelah mengerjakan beberapa pekerjaan nanti, saya izin pulang cepat ya Dok. Kamu harus pulang sekarang. Kamu harus urus keluarga kamu. Dia bilang take your time. Keluarga, kerjaan itu merupakan bagian penting dari kita semua. Tapi ketika keluarga sakit, kalau ada keluarga yang sakit, kamu harus prioritas. Masalah pekerjaan, nanti tim lain yang support. Don't worry, nanti kami bantu. Yang penting kamu harus fokus dengan keluarga kamu. Makasih banyak ya Dok, atas saran-sarannya, atas masukannya. Untuk kerjaan bisa disupport dengan tim yang lain. Don't worry. Kamu nanti kita bantu, tapi kamu fokus dengan keluarga kamu. Itu yang selalu saya touch banget sama Dr. Handayani, dan terima kasih untuk itu. Satu yang sangat berkesan dan tidak akan saya lupakan adalah saat saya ingin mengundurkan diri. Beliau menanyakan kepada saya, Dokter Teja, kapan saya akan mengakhiri? Karena beliau tahu saya biasanya cuti. Wah, Dokter Handayani nih. Halo, selamat sore Dok. Dokter lagi sibuk nggak? Tapi apakah yang terjadi pada tanggal 21 Desember? Bisa ke ruangan saya sebentar?
Boleh Dok, boleh. Ditunggu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Teja atas apresiasinya selama ini. Saya pasti orang yang sangat kehilangan Anda, karena Anda adalah teman terbaik saya. Saya sungguh tidak menyangka karena dibuat suatu farewell party yang amat luar biasa. Jadi itu sangat berkesan kepada saya dan tidak akan saya lupakan.